Jadi kalau kita ketemu dia gepeng. Oh, berarti yuk ketemu dia cuma di lift. Ada nomor telepon khusus bisa gepeng. Kalau kita telepon Terus dia, diangkat gak? Tapi dia nggak bisa ke lapangan bola. Kenapa? Banyak Panas angin ya? dia ke bawah. Guys, tadi kalian tahu nggak sih aku lagi nonton apa? Jadi tadi tuh aku lagi nonton salah satu komika yang menurut aku paling lucu dan pokoknya udah legendaris banget, Raditya Dika. Pasti kalian udah tahu kan Raditya Dika itu siapa. Pasti kalau misalnya kalian suka nonton stand up comedy di TV, pasti kalian udah tahu Raditya Dika itu siapa. Nah, tapi kalian tahu nggak sih sebelum Raditya Dika jadi komika, pasti kan dia melewati masa-masanya dulu kan. Jadi di sini aku mau bahas tentang siapa sih Raditya Dika itu dan gimana sih perjalanan dia dari bukan siapa-siapa jadi komika terkenal di Indonesia. Penasaran kan? Tonton terus. Dika Angkasa Putra Merwati Nasution atau yang disapa juga dengan Raditya Dika. Nah, Raditya Dika ini lahir pada tanggal 28 Desember 1984. Nah, Raditya Dika ini dilahirkan dari dua pasangan yaitu Jesslyn Nasution dengan Eti Purnamawati. Raditya Dika ini anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, Raditya Dika juga seorang penulis, terus komika, sutradara, aktor. Sejak kecil Raditya Dika ini tinggal di Jepang sama ibunya karena ibunya ini pengen nyelesain S2-nya di Jepang. Sementara ayahnya itu tetap di Indonesia karena ayahnya ini mempunyai sebuah usaha di Indonesia. Dia ini cuma berdua doang di Jepang sama ibunya dan Raditya Dika. Nah, sejak kecil Raditya Dika ini emang udah suka banget sama buku, senang membaca. Nah, tapi buku yang ia baca pas kecil itu tidak seperti buku-buku yang dibaca oleh anak kecil pada umumnya. Pada umumnya anak kecil itu membaca buku dongeng, buku fantasi, buku cerita tidur atau lainnya. Tapi tidak dengan Raditya Dika. Raditya Dika ini malah membaca buku tentang dinosaurus dan buku mitologi Yunani. Setiap pulang kerja, ibunya Raditya Dika ini selalu membawakan buku pada Raditya Dika, bukan mainan. Kebanyakan orang tua kan selalu membawakan mainan untuk anaknya, tapi tidak dengan ibunya Raditya Dika. Malah ia membawakan Radit ini buku yang membuat Raditya Dika semakin senang membaca buku di masa kecil. Nah, Raditya Dika juga mengikuti les musik klasik pada waktu itu karena disuruh oleh orang tuanya, yang menyebabkan Raditya Dika itu suka selera musik yang klasik, yang dimana disebut sebagai selera musik orang tua. Hal ini menyebabkan Raditya Dika itu nggak punya teman di sekolahnya karena ia dianggap selera musiknya tua, karena kebanyakan anak kecil itu kan mendengarkannya boy band atau lagu anak-anak. Waktu kecil ia membuat sebuah diary atau buku keseharian, itu isinya tuh tentang keseharian ia yang ia tulis di buku diary-nya. Secara tidak sengaja teman sebangkunya itu membaca buku tersebut dan tertawa. Padahal cerita-cerita yang ia tulis itu bukan cerita khayalan, melainkan cerita dari tragedi hidupnya. Jadi karena waktu itu belum ada Google, jadi Raditya Dika ini mengandalkan buku-buku yang pernah ia baca sebagai sumber komedian. Saat duduk di kelas 4 SD, Raditya Dika ini menulis suatu cerita di buku tulis, kayak buku Kiki yang buku tulis biasa kita tulis. Si ceritanya tuh tentang seorang perempuan yang jatuh cinta sama supir. Tapi cintanya itu gagal karena beda lantai bis gitu, jadi bis tingkat gitu. Waktu itu Raditya juga bingung kenapa ia menulis cerita itu. Dari situlah ia mulai dikenal di sekolah karena waktu itu bukunya itu ia pinjamkan ke temannya, lalu temannya ini menyebarkan lagi ke kakak kelasnya, ke adik kelasnya, bahkan guru-guru juga membaca cerita yang Raditya Dika tulis. Dan dari situlah Raditya Dika mulai dikenal. Pada masa SMA, Raditya Dika bersekolah di SMA 70 Jakarta. Seperti pada remaja umumnya, saat SMA Raditya juga tidak tahu ingin menjadi apa, tetapi orang tua Raditya Dika membebaskan ia untuk memilih minat dan bakatnya itu sendiri. Justru dengan orang tuanya membebaskan, Raditya Dika itu malah bingung sebenarnya ia ingin menjadi apa. Pada saat itu Raditya Dika menemukan situs yang bernama blog, lalu ia membaca salah satu blog seseorang yang di sana ia menuliskan kesehariannya. Pada saat itu Raditya Dika langsung tertarik dan ikut menuliskan blog. Itu berisikan tentang kehidupan sehari-hari Raditya Dika. Awalnya pembaca yang membaca blognya itu baru sedikit, tapi lama-kelamaan semakin banyak yang membaca
blog yang Raditya Dika tulis. Raditya Dika melanjutkan kuliahnya di Adelaide. Tiba-tiba Raditya Dika terjatuh sakit. Ia terkena pendarahan karena pencernaannya dan dirawat sekitar 2 minggu lalu dipulangkan ke Jakarta. Sambil menunggu penerimaan mahasiswa baru, Raditya Dika bekerja di sebuah kantor. Seperti pada pegawai kantor umumnya, hanya libur selama 1 hari, yaitu pada hari Minggu. Suatu saat, ia melihat seorang lelaki tua dan ia berpikir bahwa 10 tahun ke depan saya akan menjadi seperti dia. Saya tidak mau saya hanya begitu-begitu saja atau hanya di posisi itu saja. Dengan cara itu ia menabung gajinya selama 3 bulan dan langsung pergi ke tempat penerbit buku sambil membawa skenario naskah blog yang ia tulis selama ini yang ia jilid pada waktu itu. Buku yang pertama ia rilis yaitu Kambing Jantan. Buku itu membawa untung dan rugi bagi Raditya Dika. Untungnya, karena jarang sekali di Indonesia ini mempunyai judul buku yang nyentrik, yaitu Kambing Jantan. Dan ruginya, buku Kambing Jantan tersebut diletakkan di rak buku pertanian dan peternakan. Karena orang-orang berpikir bahwa buku itu tentang cara mengurus hewan kambing atau lainnya. Awalnya buku itu tidak terlalu laku dan tidak terlalu dilirik banyak orang, tapi lama-kelamaan orang yang membeli merekomendasikan dari satu pihak ke pihak lain yang membuat buku itu lama-lama menjadi bestseller. Ia juga melanjutkan kuliahnya di Universitas Indonesia jurusan politik, tapi ia juga meneruskan pekerjaannya yaitu sebagai penulis. Beberapa tahun setelah menjadi penulis, muncul beberapa keraguan pada dirinya sendiri bahwa penulis itu tidak mempunyai tangga karir, tidak seperti pada pekerjaan lainnya yang mempunyai tangga karir. Dan Raditya Dika sempat overthinking karena dia itu setelah adanya buku Kambing Jantan ini, dia itu mau jadi apa dan akan seperti apa lagi. Tapi takdir berkata lain, tidak lama dari itu skenario Kambing Jantan ini dilirik untuk dijadikan film yang disutradarai oleh Rudi Sudjarwo. Dan masa itu juga Raditya Dika mulai mengenal YouTube, tapi pada waktu itu konten YouTube itu berisi tentang ejekan daripada sinetron. Lalu Raditya Dika berpikir mengapa ia tidak membuat video yang ingin dia tonton. Maka dari itu ia membuat Malam Minggu Miko. Malam Minggu Miko dibeli oleh Kompas TV sebanyak 2 season. Malam Minggu Miko ini juga membukakan banyak pintu untuk Raditya Dika. Seperti Raditya Dika lebih banyak dikenal banyak orang, lalu dipercayai untuk menjadi sutradara sebuah film yaitu Marmut Merah Jambu. Semoga penjelasan dari saya tentang Raditya Dika ini dapat dijadikan pembelajaran serta manfaat bagi kalian semua. Bye!